Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ASP Lovers, saya Ipit Nurmukilah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh orang yang mengalami tindakan kekerasan seksual. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Jadi di video kali ini kita akan lebih tahu sebenarnya apa hak yang harus didapatkan oleh korban kekerasan seksual. Simak terus videonya ya. Nah, sebelum kita ke pembahasan, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik, yaitu kasus kekerasan seksual. Nah, menurut catatan akhir tahun, Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual ini sering terjadi di ranah pribadi ataupun ranah keluarga gitu. Nah, jadi kita harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Oke, nah sebelum kita mengetahui hak-hak yang harus didapatkan oleh korban, kita harus mengetahui dulu nih, sebenarnya pengertian dari kekerasan seksual itu apa sih? Nah, mungkin masih banyak juga yang keliru terkait apa sebenarnya tindakan kekerasan seksual itu. Nah, tindakan kekerasan seksual ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Oke. Nah, tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri adalah perbuatan yang tanpa konsen atau tanpa persetujuan korban, dia menghina, merendahkan, melecehkan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa ini, kadang korban itu takut untuk melapor. Jadi mereka selalu takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri mereka. Dan juga biasanya kekerasan seksual ini tanpa pengetahuan korban. Jadi korban ini merasa tanpa persetujuan korban. Jadi korban ini dia tidak setuju untuk melakukan seperti itu gitu ya teman-teman. Nah, mungkin langsung aja, korban ini berhak untuk mendapatkan yang pertama itu perlindungan. Jadi biasanya korban ini selalu mendapatkan intimidasi baik dari lembaga penegak hukum ataupun masyarakat sekitar. Jadi korban ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari intimidasi tersebut. Nah, yang kedua, korban ini berhak untuk melapor ataupun berhak untuk mengadu apa yang sebenarnya mereka alami. Jadi kita harus memberikan ruang pengaduan kepada korban-korban yang ingin mengadu dan juga mereka berani untuk mengadu apa yang telah terjadi kepada diri mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu korban berhak untuk didampingi. Jadi korban ini berhak untuk didampingi baik itu dari lembaga LPSK dan juga lembaga kesehatan dan lembaga-lembaga hukum lainnya seperti advokat dan juga pralegal lainnya. Ketiga ya. Jadi korban ini berhak untuk didengar terlebih dahulu kesaksiannya sebelum saksi-saksi yang lain. Jadi korban ini berhak untuk didahulukan atas kesaksiannya. Dan juga kita ini harus selalu mempercayai korban dan juga harus selalu berada di pihak korban. Seperti itu. Dan yang terakhir, korban ini berhak untuk mendapatkan restitusi ataupun ganti kerugian atas apa yang mereka alami, dan korban ini juga berhak untuk mendapatkan pemulihan atas diri mereka yang mana mereka pasti mengalami berbagai berbagai banyak dampak gitu ya, baik itu di segi fisik, mental dan juga ekonomi serta lingkungan sosial. Nah, mungkin di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan lagi saya ingin menyatakan bahwa kepada korban-korban kekerasan seksual jangan pernah merasa sendiri karena saya dan juga perempuan yang lain tetap berada di pihak korban. Mungkin cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ayo sepeda ayo